Teman, katanya sekarang saya harus hati-hati, harus baca teks, kalau nggak tersesat katanya. Salah ngomong biar aja tapi ya. Kalau nggak salah ngomong nggak seru ya. Saya mulai ya. Oh, belum nyala. Jadi apa? Tunggu dulu. Ya udah tunggu listrik dulu nyala ya. Oh, emang dimatiin sengaja. Cabut listriknya tuh biar kita nggak ini jumpa pers. Pak, lu cabut listriknya. Udah, belum ya? Belum juga. Dicabut kayaknya dicabut. Tadi AV udah tanya pertanyaan bocoran tadi, curang dia. Namanya kumparan ya? Kamu kumparan? Kamu dari kumparan ya? Si siapa ya? Apa namanya? Salah satu bos kumparan, gue lupa sih. Masih belum. Itu apa? Sebagian pakai baterai. Tadi saya udah makan cabai hijau tuh. Seberang. Seberang yang lo bilang. Enak. Ayam habis 2. Oh enggak dikasih tahu tempenya. Enggak ada. Kalau lu aja nggak mesen kali. Kol goreng ya? Baru enak kol goreng baru tahu. Saya pikir itu apa tadi? Dah. Berapa ya? Tadi belum mulai. Jangan ke situ. Lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan media yang saya hormati. Hari ini kami akan menyampaikan update APBN kita, kinerja dan fakta hingga akhir September 2025. Saya akan membuka dengan perkembangan perekonomian terkini, global dan domestik, kemudian akan dilanjutkan oleh Wakil Menteri Keuangan Bapak Swahasil yang akan menyampaikan paparan perkembangan realisasi APBN. Setelah itu saya akan tutup dengan kesimpulan. Ada tanya jawab ya? Ada tanya jawab. Ada. Nanti kalau tanya boleh yang jawab Dirjen katanya. Next. Kita lihat outlook ekonomi global. Kok nggak lihat? Kita melihat proyeksi pertumbuhan global 2025 sampai 2026 mulai membaik. Meski tensi geopolitik seperti konflik dagang AS Tiongkok dan shutdown pemerintah AS terjadi, kayaknya sepertinya globalnya masih cenderung membaik ya. PMI global tetap ekspansif, mencerminkan keberlanjutan aktivitas manufaktur termasuk di kawasan Asia. India, Arab Saudi, dan Thailand mencatat ekspansi yang solid, sementara beberapa negara maju mulai melambat. Ekspansi pasar juga mencerminkan peluang tinggi penurunan suku bunga oleh The Fed. Ini bisa menjadi katalis positif bagi aliran modal ke emerging market, termasuk ke Indonesia. Namun kita perlu waspada, sentimen global sangat rentan terhadap faktor non-ekonomi, termasuk kebijakan fiskal AS yang berdampak pada fluktuasi harga emas sebagai safe haven. Kondisi pasar keuangan global saat ini menunjukkan pemulihan yang relatif stabil, didukung oleh redanya tensi perang dagang serta ekspektasi pemangkasan Fed Funds Rate. Meski rupiah masih terdepresiasi 2,8% secara year to date, kita lihat penguatan signifikan pada IHSG sebesar 16,6%. To the moon katanya. Nanti 2030 ya. Di sisi lain,
Yield SBN 10 tahun turun tajam 88 basis point, jauh lebih dalam dibanding dengan beberapa negara peers. Ini menjadi sinyal positif bahwa persepsi risiko terhadap Indonesia semakin menurun, sekaligus mencerminkan efektivitas bauran kebijakan kita dalam menjaga stabilitas dan daya tarik pasar surat utang domestik. Kalau Anda lihat di situ yieldnya turun 88 basis point. Jadi kepercayaan ke surat utang kita bagus. Tentu saya untung kenapa kalau terbitan surat utang nanti bunganya lebih murah. Jadi cost of capital saya lebih rendah dibanding sebelumnya. Ini juga menggambarkan kepercayaan investor asing dan domestik terhadap masa depan ekonomi kita yang dianggap stabil dan mungkin kedepannya akan lebih bagus lagi prospeknya. Next. Aktivitas ekspor impor masih tetap solid di tengah gejolak global. Surplus neraca perdagangan kumulatif mencapai 32,3 miliar dolar, tumbuh hampir 46% dibanding tahun lalu. Ini ditopang oleh ekspor non-migas yang naik 9,1% year on year, khususnya sektor hilirisasi logam dan pertanian. Kinerja ekspor juga positif, naik 7,7% year on year, sementara impor tumbuh lebih moderat di 2,8%. Ini mencerminkan permintaan domestik yang masih terjaga. Ke depan kita akan terus mendorong perluasan pasar ekspor dan penguatan industri berbasis nilai tambah. Next. Kepercayaan investor tetap terjaga berikutnya. Di tengah dinamika global, spread SBN kita terhadap US Treasury terus menyempit, mencerminkan risiko kurs dan negara yang kian terkelola. Yield SBN 10 tahun turun dari 6,97% ke 6,09% sejak awal tahun. Dan spread yield SBN US dollar juga stabil di bawah 100 basis point. Ini terendah sepanjang sejarah? Belum ya. Kalau yang 6,09? Enggak. Yang yield 6,09 terendah ya? Ada ya? Wah, enggak. Anda lihat ya, itu yang atas, yang tengah atas itu kan 6,09. Mungkin terendah sepanjang yang saya tahu ya. Ini artinya cost. Jadi cost bukan spread yieldnya. Jadi cost of capital untuk keuangan lebih murah dibanding sebelumnya. Ini menggambarkan ya orang lebih percaya keuangan kita dan ya walaupun saya nggak suka utang banyak-banyak, tapi kalau utang jadi bunganya murah. Jadi biaya pembangun akan turun terus ke depan. Meskipun terjadi net outflow sebesar 158,6 triliun rupiah, terutama dari SRBI sebagai bagian dari strategi moneter longgar, pasar SBN masih mencatat net inflow sebesar 26,7 triliun rupiah. Hal ini menegaskan bahwa fundamental tetap kuat dan kredibilitas kebijakan kita terjaga di mata pelaku pasar global. Jadi inflow-nya tuh positif ya, cukup banyak. Next, itu balik. Itu minat beli investor global membaik dengan gambar tengah tuh ya. Yang garis-garis itu tadinya turun negatif. Sekarang negatif sudah semakin kecil. Sepanjang tahun ini angka terakhir sudah menunjukkan hanya minus 3%. Kalau lihat negatifnya minus 3 triliun. Ini kalau lihat gambarnya, kurvanya itu kelihatan sekali ada perbaikan yang signifikan dalam triwulan keempat ini. Ini sampai dengan 10 Oktober. Jadi sudah ada perbaikan yang dilihat oleh investor di perekonomian kita. Triwulan 3 itu masih negatif besar, 111 triliun, sekarang tinggal sedikit. Jadi saya harap sih ke depannya dengan kebijakan kita yang strong dan pro-growth, asing akan lebih percaya ke kita dan akan banyak lagi, global akan mulai masuk ke sini secara net dalam waktu yang tidak terlalu lama. Next. Kita melihat aktivitas domestik terus menunjukkan ketahanan dan ketangguhan
penjualan retail tumbuh positif, proporsi konsumsi masyarakat terus meningkat, dan PMI manufaktur kembali ke zona ekspansi. Ini menandakan permintaan domestik tetap kuat. Anda lihat yang tuh, yang kiri atas, tren penjualan retail yang tadinya katanya lesu, ini tadinya Agustus turun, September gonjang-ganjing turun sedikit di awal bulan mungkin, tapi habis itu recover, sekarang tumbuhnya 5,8%. Ini betul angkanya ya? Jadi ini tertinggi dalam setahun setengah terakhir. Dalam 6 bulan dan setahun ini juga paling tinggi, dan dibanding tahun lalu sampai dengan pertengahan tuh masih paling tinggi. Jadi kita harapkan tadi kebijakan yang kita gelontorkan ke sistem yang 200 triliun itu mulai memicu juga permintaan masyarakat. Orang kan sanksi katanya, apakah itu bisa menimbulkan demand? Kelihatannya strategi saya betul, demand-nya mulai tumbuh lagi. Jadi perilaku ekonomi kita sesuai dengan di buku-buku teori ekonomi yang betul ya. Kalau dikasih uang cukup, akan tumbuh demand-nya. Terus yang di bawah, proporsi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi juga meningkat. Anda lihat tuh 75,1 masih bagus ya segitu ya. Naik sedikit. PMI masih positif walaupun September masih turun. Saya yakin nanti kan kalau manufacturing itu agak delay, dia lihat dulu demand-nya naik apa enggak. Begitu dia naik, tren penjualan 5,8 naik, PMI nanti ke depan akan naik lagi. Jadi supply pun akan mengikuti kenaikan demand. Konsumsi listrik sektor bisnis, industri, dan rumah tangga masih tumbuh, masing-masing 4,7%, 4,1%, dan 0,7% pada September 2025. Ini indikator penting bahwa aktivitas produksi dan jasa masih berjalan aktif di tengah ketidakpastian global. Tapi yang jelas adalah trennya bukan aktif aja, tapi cenderung meningkat. Kita harapkan Oktober, November, Desember akan lebih kencang lagi naiknya. Next, pemerintah menempatkan 200 triliun rupiah kas negara di Himbara untuk memastikan likuiditas ekonomi tetap terjaga. Dengan tingkat bunga rendah, langkah ini mampu mendorong pertumbuhan kredit yang lebih agresif. Kalau kita lihat kan pertumbuhan, angkanya merah itu 13,2 adalah M0-nya atau base money. Anda lihat kan tadinya di 0, ketika kita injek money, kita pindahkan 200 triliun, M0-nya tumbuh sekarang di 13,2%. Itu menunjukkan uang di sistem perekonomian memang bertambah dengan signifikan. Jadi harusnya ke depan ekonominya akan tumbuh juga. Kalau kita lihat yang diserap sebelah kanan ya, sampai akhir September, lebih dari 112 triliun telah disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit produktif. Artinya, lebih dari separuh dana yang ditempatkan sudah bekerja untuk menopang konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Inisiatif ini bukan hanya soal likuiditas, ini soal penciptaan multiplier effect, menurunkan cost of fund, mendorong pembiayaan sektorial, dan menjaga momentum pemulihan. Berikutnya, kalau kita lihat ya, likuiditas sistem keuangan nasional tetap terjaga dalam kondisi ample. Ini betul-betul ample betulan, ample-nya di sistem bukan di tempat lain. Jadi kalau kita lihat di sini, suku bunga Indonesia turun dari 4,59 ke 4,04. JIBOR 7-day juga turun dari 5,17 ke 4,86. Jadi memang uang yang kita gelontorkan sudah bisa menurunkan tingkat suku bunga pasar antar bank. Kita cermin dari Indonesia dan JIBOR tenor 7 hari. Artinya bunga pinjaman juga akan turun nanti pelan-pelan. Jadi impact dari kebijakan kita real. Next. Kita lihat sekarang perkembangan indikator asumsi dasar ekonomi makro 2025. Secara umum, realisasi indikator ekonomi makro hingga September 2025 berada dalam lintasan yang sejalan dengan asumsi APBN.
dengan beberapa indikator menunjukkan kinerja yang lebih baik dari perkiraan awal. Pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tercatat 5,12%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan pertama. Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 5,03% dan sejalan dengan target APBN sebesar 5,2%. Pertumbuhan didorong oleh konsumsi rumah tangga yang resilient serta investasi, terutama di sektor konstruksi dan hilirisasi industri yang tetap menjadi motor utama. Inflasi umum terkendali di 2,65% sampai dengan September, sedikit lebih tinggi dari target 2,5%, namun masih dalam rentang sasaran. Inflasi volatile food memang mengalami lonjakan sementara, namun tetap dapat direspon melalui penguatan intervensi harga dan stabilisasi administered prices. Ya, barang-barang yang dikontrol pemerintah harganya. Nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil di 16.534 rupiah per dolar, masih jalan dengan asumsi APBN sebesar 16.000 rupiah per dolar. Penguatan dolar global dan tensi geopolitik menjadi tantangan, namun dukungan fundamental domestik tetap kuat. Saya yakin nanti triwulan keempat, begitu mereka tahu memang ekonomi ada perbaikan arah pertumbuhannya ke yang lebih bagus, pasti modal-modal asing akan masuk ke sini lagi dan rupiah akan cenderung lebih kuat dari yang sekarang. Yield SBN 10 tahun kini berada pada level 6,09%, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi APBN yang sebesar 7%. Kalau gini, salah asumsinya. Masa miss-nya 1%. Ya kita untung, tapi dia berarti kerjanya jelek tuh. Dia melakukan prediksinya salah. Tapi untuk kita bagus, jadi biaya kita lebih murah. Dari sisi eksternal, harga minyak mentah Indonesia per akhir September 2025 tercatat di 66,81 dolar per barrel, lebih rendah dari asumsi APBN sebesar 82 dolar per barrel. Ini memberikan ruang fiskal terhadap beban subsidi energi. Ini salah lagi prediksinya jadinya. Bagus, tapi kita untung. Cuman gaji lu tetap dipotong. Nggak boleh ngomong gitu. Sementara itu, lifting minyak dan gas masih di bawah target APBN, masing-masing mencapai 580.000 barrel per hari untuk minyak dan 974.000 barrel oil equivalent per day untuk gas. Namun demikian, upaya peningkatan investasi dan teknologi produksi terus dilakukan untuk mengejar target jangka menengah. Next. Sampai dengan akhir triwulan ketiga 2025, kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56% PDB dan keseimbangan primer yang positif. Pendapatan negara hingga akhir September 2025 tercatat sebesar 1.863,3 triliun rupiah atau telah mencapai 65,0% dari outlook yang ditetapkan. Meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu secara nominal, tekanan ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan tambang. Penerimaan perpajakan mencapai 1.516,6 triliun rupiah, terkontraksi sebesar 2,9% year on year, dengan penerimaan pajak sebesar 1.295,3 triliun rupiah dan bea cukai sebesar 221,3 triliun rupiah. Penurunan harga komoditas seperti batubara dan sawit menyebabkan penerimaan PPH, Badan dan PPN dalam negeri sedikit tertahan. Namun, sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan. Dari sisi belanja negara, realisasi mencapai 2.234,8 triliun rupiah atau 63,4% dari outlook. Belanja pemerintah pusat tumbuh tipis, sedangkan transfer ke daerah telah terrealisasi 648,4 triliun rupiah atau 74,6% dari pagu. Efektivitas belanja didorong oleh pelaksanaan program prioritas, bansos, dan belanja modal infrastruktur.
Hingga September 2025, defisit anggaran tercatat sebesar 371,5 triliun rupiah atau setara 1,56% terhadap PDB, lebih rendah dari outlook tahun penuh sebesar 2,78% PDB. Keseimbangan primer masih mencatat surplus 18 triliun rupiah, menunjukkan konsolidasi fiskal yang terus berlanjut. Tren ini menunjukkan APBN tetap adaptif dan kredibel, menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah. Next. Sebagai kesimpulan deh. Terakhir kesimpulannya. Oke. Selanjutnya Pak Suhasil akan menjelaskan tentang anggaran dengan lebih detail. Terima kasih Pak Menteri. Teman-teman media yang saya hormati, di beberapa slide berikut kita akan melihat detail dari APBN, realisasi APBN yang tadi sudah diuraikan oleh Pak Menteri, posturnya. Saya akan menerangkan 3 bagian: pendapatan, belanja, dan pembiayaan, karena Pak Wamentomi sedang ada tugas ke luar negeri. Tugasnya dari Pak Menteri juga, jadi dia meminta saya menguraikan yang keseluruhan APBN. Kita mulai dari pendapatan ya. Pendapatan ini angka yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, dan kita lihat bahwa terhadap outlook pendapatan negara itu ya sekitar 65% saat ini. Ya 65%. Jadi ini adalah angka akhir September yang notabene adalah 9 bulan pelaksanaan APBN. Coba kita lihat sekarang detailnya. Next slide adalah untuk penerimaan pajak. Penerimaan pajak kita lihat 2 hal. Yang atas adalah penerimaan pajak bruto, yang bawah adalah penerimaan pajak neto. Selisihnya adalah utamanya restitusi pajak. Jadi kalau bayar pajak itu kadang-kadang ada restitusinya. Kalau bruto bayar, lalu kemudian bruto minus restitusi adalah neto. Nah, kalau kita lihat yang realisasi bruto sampai dengan September di atas, angka 2025 sampai September itu 1.619,2 triliun. Ini sudah lebih tinggi dibandingkan angka penerimaan bruto tahun 2024, tahun lalu. Kalau tahun lalu itu 1.588,21 triliun, tahun ini 1.619,20 triliun. Ini yang akan kita pantau terus dan moga-moga makin menuju ke belakang, perekonomiannya makin baik, maka realisasi brutonya nanti juga akan meningkat. Kalau detail, beberapa detailnya PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPNBM, dan PPN dan PPNBM itu bisa dilihat angka-angka detailnya. Kalau PPN dan PPNBM masih 3,2% di bawah tahun lalu, 702,2 triliun itu 3,2% di bawah tahun lalu. Kalau kita lihat angka neto, yaitu yang di bawah, angka neto tahun ini 1.295,28 triliun, ini masih di bawah dari angka penerimaan pajak neto tahun lalu, 1.354,86 triliun. Salah satu sebabnya adalah karena tahun ini memang terjadi peningkatan restitusi pajak. Restitusi ini juga artinya dikembalikan kepada masyarakat, kepada dunia usaha, kepada wajib pajak, sehingga kemudian uangnya itu beredar di tengah-tengah perekonomian. Dan kita berharap bahwa dengan uang yang beredar di tengah-tengah perekonomian itu, termasuk yang berasal dari restitusi pajak, itu telah membantu gerak ekonomi kita selama ini. Berikutnya adalah saya ingin melaporkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai. Sampai dengan akhir September 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai kita 221,3 triliun rupiah. Ini tumbuh 7,1% dibandingkan tahun lalu. Dibandingkan tahun lalu pertumbuhannya 7,1%. Kalau kita lihat komponennya, cukai itu meningkat 163,3 triliun, 4,6%
di atas tahun lalu meskipun produksi CHT itu menurun sebesar 2,9%. Tapi penerimaan cukainya masih bisa dijaga. Nanti akan ada satu slide saya tunjukkan tentang bagaimana menjaga penerimaan cukai ini. Kedua, bea keluar 21,4 triliun ini adalah meningkat 74,8% dibandingkan tahun lalu karena ada kenaikan harga CPO, ada kenaikan volume ekspor sawit, dan juga kebijakan ekspor konsentrat tembaga. Jadi bea keluar kita juga meningkat. Bea masuk 36,6 triliun per akhir September ini adalah 4,6% di bawah tahun lalu. Ini adalah karena penurunan tarif bea masuk, ada juga efek dari bea masuk komoditas pangan, dan juga banyak sekali perdagangan yang mengutilisasi free trade agreement dengan tarif bea masuk yang lebih rendah. Ini juga sudah membantu perekonomian kita untuk bekerja, karena sebagian dari bea masuk ini adalah bea masuk untuk barang modal maupun barang untuk keperluan produksi. Nah, teman-teman media semua yang terkait khusus dengan cukai, belakangan ini kita menggencarkan penindakan rokok ilegal dan juga pengawasan atas narkotika. Kalau lihat yang di atas sebelah kiri, rokok ilegal itu jumlah penindakannya tahun ini adalah 13.484 kali penindakan. Ini jumlah penindakannya lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Namun kalau lihat jumlah batang yang ditangkap atau dicegah atau disita mengenai rokok ilegal ini, maka lihat jumlah batangnya itu meningkat dari tahun lalu 596 juta batang per September menjadi 816 juta batang per September 2025. Dan sebagian besar, ya, hampir 3/4 dari jenis rokok yang ilegal ini adalah rokok sigaret kretek mesin. Dan ini berarti kita kehilangan cukai dari sini. Nah, kalau kita lihat itu foto Pak Menteri di Jawa Timur melakukan pemusnahan barang kena cukai ilegal, itu termasuk rokok dan juga ada minuman etil alkohol. Untuk narkotika yang bawah, Anda bisa lihat bahwa jumlah penindakannya naik 34,9%. Tahun ini lebih gencar jumlah penindakannya 1.480 kali, dan barang bukti yang berupa jenis narkotika ganja maupun sabu yang ditangkap itu mencapai 11,1 ton. Dan ini bukan jumlah yang kecil. Karena itu kita harus melindungi negeri kita, Indonesia, dari narkotika yang tidak bertanggung jawab ini. Teman-teman di Bea Cukai bekerja sama dengan sangat-sangat intensif dengan aparat penegak hukum lainnya untuk terus melakukan penindakan rokok ilegal dan juga narkotika seperti ini. Dan kita akan terus laporkan kepada media hasil-hasil penindakannya. Jenis penerimaan yang lain berikutnya adalah penerimaan negara bukan pajak. Sampai dengan 30 September telah dikumpulkan 344,9 triliun, 72,3% dari outlook penerimaan negara bukan pajak. Yang paling pertama yang saya ingin ingatkan terus kepada kita adalah PNBP ini di dalamnya termasuk PNBP yang berasal dari dividen BUMN, itu yang KND, yang sejak dikeluarkannya Undang-Undang 1 2025, maka dividen BUMN itu disetorkan kepada Danantara. Sehingga KND ini kita udah anggap, penerimaan dari KND kita sudah anggap 100%, 11,8 triliun sudah kita anggap 100%. Karena tidak lagi ke APBN, tapi ke Danantara. Untuk penerimaan negara bukan pajak yang lainnya, SDA Migas
Bisa dilihat 73,3 triliun, SDA non-migas 86,3 triliun, PNBP lainnya berupa layanan KL dan BLU ada 70,2 triliun. Kalau kita lihat dibandingkan tahun lalu PNBP kita pada akhir bulan September itu terkumpul 430,3 triliun rupiah. Tahun ini 344,9 triliun rupiah atau penurunan sebesar 19,8%. Salah satunya adalah karena dividen BUMN tidak masuk ke APBN. Tapi ada sebab lainnya. Sebab lainnya adalah termasuk harga minyak yang lebih rendah. Tadi Pak Menteri telah menunjukkan harga lebih rendah dibandingkan tahun lalu dan itu memiliki dampak kepada penerimaan negara bukan pajak kita yang berupa royalties ataupun setoran-setoran SDA migas. Di slide berikutnya perbandingannya kita tunjukkan ya, di slide berikutnya ini. Bisa dilihat ini khusus untuk PNBP sumber daya alam, ya, khusus sumber daya alam. Jadi kalau tahun lalu 170,1 triliun di akhir bulan September, tahun ini 159,6 triliun di akhir bulan September. Nah, kita lihat beberapa angka-angka yang menjadi penyebab dari PNBP yang lebih rendah. Paling atas sebelah kanan adalah ICP. ICP Indonesian Crude Oil Price. Turun 13,5%. Tahun lalu realisasi ICP-nya adalah 80,41 US dollar per barel. Tahun ini hanya 69,54 US dollar per barel. Lifting minyak bumi, ya, kalau dilihat lifting minyak bumi memang terjadi kenaikan antara 2024 579.000 barel per hari menjadi 590.000 barel per hari tahun ini naik. Namun 590.000 barel per hari ini belum mencapai asumsi APBN. Memang kalau kita lihat 1-2 bulan terakhir lifting minyak bumi ini sudah di atas asumsi APBN. Tapi secara rata-rata dia masih sedikit di bawah. Kita tentu berharap bulan Oktober, November, Desember akan mengejar ke arah sebesar asumsi APBN 605.000 barel per hari. Lifting gas bumi saat ini di sekitar 962.000 barel setara minyak per hari, ini ya di bawah sedikit dari asumsi APBN, tapi kurang lebih sama dengan yang tahun lalu. Nah, kalau kita lihat kurs memang terjadi pelemahan dari rupiah. Tadi angka yang 2025 adalah 16.346. Kita bisa lihat ini bukan hanya untuk minyak dan gas, tapi juga untuk minerba. Kalau di bawah itu ada harga batu bara acuan, HBA juga turun 6,7% tahun ini. Volume produksi juga mengalami penurunan dan juga di bawah asumsi APBN, sehingga hasilnya royalti batu bara juga turun tahun ini 11,7%. Jadi teman-teman media, kalau kita menguraikan asumsi dasar ekonomi makro seperti yang di depan tadi, itu karena seluruh harga, seluruh volume produksi sumber daya alam itu langsung mempengaruhi besarnya pendapatan negara kita. Makanya kita laporkan dan kita pantau terus-menerus setiap waktu. Berikutnya, saya akan menguraikan tentang belanja negara. Ini angka belanja negara juga tadi telah disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan. Belanja negara saat ini 2.234,8 triliun per 30 September, 63,4% dari outlook kita, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan juga transfer ke daerah. Saya langsung saja masuk ke slide yang berikutnya. Realisasi belanja pemerintah pusat saat ini 1.589,9 triliun rupiah, 59,7% outlook. Jadi hampir 60%. Namun kita juga note bahwa ini kan angka akhir September. Berarti tahun 2025 ini tinggal 3 bulan, Oktober, November, Desember.
Di 3 bulan terakhir kita melihat perlunya belanja, dan ini perlu percepatan berarti, sekitar 1.292,7 triliun selama 3 bulan ke depan untuk menuju ke outlook. Kenapa ini penting? Karena belanja dari APBN itu digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga kesejahteraan masyarakat, dan penting untuk pertumbuhan ekonomi kita. Karena itu saya akan mulai menguraikan bahwa yang namanya belanja negara harus segera kita lakukan percepatan belanja. Nah, belanja pemerintah pusat ini terdiri atas belanja KL dan belanja non-KL. Seperti biasa, belanja KL sudah terbelanjakan 800,9 triliun, dan kalau kita lihat outlook yang kita perkirakan, maka masih ada 475 triliun lagi yang dibelanjakan di kuartal 4, di triwulan 4 2025. Ini juga kita dorong kementerian lembaga untuk mempercepat belanja dengan tetap memperhatikan seluruh tata kelola dan efisiensi dari kegiatan. Belanja non-KL adalah 789,0 triliun, sekitar 56,8% dari outlook kita. Ini adalah belanja untuk pensiun, pembayaran subsidi, dan seterusnya. Detailnya ada di slide yang berikut. Belanja pegawai on track, pertumbuhannya 7,8%, ya 237,2 triliun. Belanja pegawai tetap dibayarkan secara rutin untuk ASN pusat, TNI Polri, guru, dan seterusnya. Belanja barang juga on track, 277,9 triliun, 6,1% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Termasuk di dalam belanja barang ini adalah untuk layanan masyarakat, penyaluran BOS, operasional dan layanan pendidikan, subsidi, biodiesel, layanan telekomunikasi, dan berbagai macam belanja lainnya, termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Belanja modal perlu percepatan, dan memang ini biasanya dari tahun ke tahun selalu kita perhatikan, biasanya belanja modal ini meningkatnya di triwulan keempat, khususnya bulan November dan Desember. Kami sudah menyampaikan kepada seluruh kementerian lembaga untuk percepatan pelaksanaan belanja modal ini, termasuk untuk pembangunan infrastruktur. Belanja bantuan sosial ini juga tetap on track, setara dengan tahun lalu, dan akan terus dilakukan penebalan bantuan sosial melalui berbagai macam stimulus yang sudah dirancang dan juga sudah mulai diumumkan. Berikutnya di slide yang berikut, ini adalah rekap dari realisasi belanja sektoral, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur. Belanja pendidikan itu sudah 56,8% dari APBN untuk ekosistem pendidikan termasuk siswa, 49,6 triliun untuk siswa, mahasiswa, 213 triliun untuk guru, dosen, tenaga kependidikan, meliputi gajinya, TPG, TPD, non-ASN, dan lain-lain, dan juga untuk pembangunan sekolah maupun operasional sekolah, 96,2 triliun untuk sekolah atau kampus, termasuk bantuan operasional sekolah, BOPTN, BOP PAUD, dan yang lainnya. Anggaran kesehatan sudah 132,4 triliun, 60,6% dari APBN, termasuk untuk membiayai sarana dan prasarana, dan juga layanan kesehatan masyarakat, termasuk yang dari waktu ke waktu kita laporkan terus mengenai cek kesehatan gratis. Anggaran ketahanan pangan ini 81,2 triliun, ada yang dibelanjakan melalui kementerian, termasuk untuk cetak sawah, intensifikasi lahan. Kita note kalau anggaran ketahanan pangannya itu sudah di atas ya, 56,1% dari APBN, tapi untuk cetak sawah dan intensifikasi lahan masih relatif rendah, 31,3% dari pagu sebesar 10,9 triliun. Jadi ini juga perlu kita lakukan percepatan. Bendungan, irigasi, dan sarana prasarana sumber daya air, ini 43% dari pagu 23 triliun. Kampung nelayan juga sedang berproses, sudah mulai ada pembangunan. Pembangunan infrastruktur di sebelah paling kanan 170,1 triliun, 42,3% dari pagu.
Teman-teman media, kami ingin menyampaikan juga dalam rangka percepatan belanja, kami ingin menyampaikan beberapa realisasi belanja kementerian lembaga terutama yang relatively besar. Jadi kalau dilihat di sini, kita bisa lihat bahwa realisasi belanja KL sampai dengan September sudah mencapai 62,8% dari outlook. Beberapa KL dengan anggaran besar, kita note bahwa penyerapannya masih di bawah 50%. BGN per tanggal 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50%, di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%. Untuk triwulan keempat, kita meminta agar dilakukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan belanja. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan proyek, termasuk pengadaan barang dan jasa, namun tetap melakukan monitoring rencana penggunaan dana dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal, sesuai tata kelola, dengan tetap memperhatikan efisiensi dan terus melakukan inventarisasi kendala untuk mitigasi. Kita memerlukan belanja di kuartal 4, namun kita juga terus mendorong efisiensi belanja di setiap kementerian dan lembaga. 2 slide berikut, teman-teman media, adalah program prioritas pemerintah pusat. Kalau nanti ini slide-nya bisa dilihat secara lebih detail, saya nggak bacakan semua, tapi untuk beberapa jenis kegiatan ada yang memang sudah reguler, seperti ambil contoh paling kiri atas adalah program Keluarga Harapan, 19,9 triliun, penerima manfaatnya adalah 10 juta keluarga penerima manfaat, realisasinya sudah 69%. Ini karena memang dia on track, jadi 9 bulan 69%. Lalu program PIP, KIP kuliah, beasiswa lainnya juga sudah on track 74% realisasi. Kartu sembako BPNT itu 70% realisasi. Dan bantuan iuran PBI dan seterusnya bisa dilihat masing-masing. Tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen non-PNS, 1,1 juta guru dan dosen, sekitar 65% realisasi. Perumahan ini perlu diberi note, perumahan ini adalah yang melewati FLPP atau TAPERA. Dari target 350.000 rumah sudah terrealisasi sekitar 192.000 rumah lebih. Jadi sekitar sudah di atas, kalau nggak salah ini udah di atas 50% harusnya. 48, harusnya di atas 50% nih, sedikit di atas 50%. Cek kesehatan gratis sudah menjangkau 40,4 juta warga kita, dan beberapa pelayanan, dan kemudian di sebelah kanan pelayanan publik. Makan bergizi gratis, 31,2 juta penerima, sampai dengan 3 Oktober realisasi anggarannya adalah 20,6 triliun dari pagu 71 triliun, berarti sekitar 29%. Ini tanggal 3 Oktober. Nah, kalau kita lihat sebarannya sudah berlangsung di seluruh Indonesia, Sumatera dengan 6,6 juta penerima, Jawa, Kalimantan, dan seterusnya. Sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda juga telah membelanjakan 1,1 triliun rupiah. Pagunya cukup tinggi karena ini termasuk untuk renovasi maupun penyelenggaraan operasional. Program pemerintah pusat lainnya yang juga ingin kami sampaikan adalah dalam rangka melakukan stabilisasi harga dan produksi, slide berikutnya. Maka kita melakukan penyaluran subsidi kur, subsidi pupuk, dan yang di tengah kami ingin menunjukkan subsidi dan kompensasi energi. Saat ini untuk subsidi dan kompensasi energi telah dibelanjakan 192,2 triliun rupiah. Dari 192 ini, 123 triliun merupakan subsidi yang dibayarkan tiap bulan. Jadi kalau pembayaran subsidi itu bulanan kepada badan usaha yang mendapatkan penugasan, PLN, Pertamina utamanya. Lalu kemudian sisanya adalah kompensasi energi. Jadi kompensasi energi tahun 2024 sudah dibayar, dan sudah dibayarnya bulan Juni yang lalu. Lalu minggu lalu Pak Menteri Keuangan, Pak Menteri SDM, dan juga BP BUMN telah
menyepakati angka kompensasi untuk triwulan 1 dan triwulan 2 2025 dan akan segera dibayarkan minggu ini kepada badan usaha tersebut. Dan ini moga-moga akan terus menjaga harga supaya supaya subsidi dan kompensasi energi terus menjaga harga energi kita bisa dinikmati oleh masyarakat. Teman-teman media sekalian, slide berikutnya adalah mengenai transfer ke daerah. Bisa dilihat di grafik yang sebelah kiri atas, transfer ke daerah sampai dengan 30 September telah ditransfer 644,9 triliun rupiah. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu sampai dengan akhir September itu 635,6 triliun. Jadi tahun ini transfernya lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Namun kalau kita lihat di sebelah kanan, maka kita lihat bahwa belanja daerah belum menyamai nilai belanja daerah tahun lalu. Belanja pegawai di daerah tahun lalu itu 313,1 triliun, tahun ini 310,8 triliun. Jadi sedikit di bawah. Belanja barang dan jasa tahun lalu sudah belanja 219,7 triliun, tahun ini tercatat 196,6 triliun dan seterusnya bisa dibaca. Kita memahami bahwa ada beberapa kebijakan efisiensi tahun 2025 dan juga ada pergantian pimpinan daerah di tahun 2025 ini. Nah, tapi dengan transfer ke daerah yang cukup tinggi bahkan di atas tahun lalu, maka kita lihat bahwa dana Pemda di perbankan ternyata kemudian menumpuk. Dan kalau angka akhir Agustus 2025, angka dana Pemda di rekening kas umum daerah itu 233,1 triliun. Kita mendorong, lagi-lagi sejalan dengan tadi pelaksanaan APBN, kami mendorong Pemda untuk segera melakukan percepatan realisasi belanja, khususnya belanja yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, mendorong perekonomian dan mendorong pertumbuhan. Teman-teman media semuanya, bagian terakhir dari paparan saya adalah bagian pembiayaan. Kalau tadi sudah pendapatan, belanja, saat ini pembiayaan. Ini juga tadi telah disampaikan oleh Pak Menteri. Pembiayaan kita berangkat dari pemahaman bahwa outlook defisit kita sesuai laporan semester yang lalu adalah 2,78% dari produk domestik bruto. Realisasi sampai dengan 30 September adalah 1,56% dari PDB atau defisitnya sebesar 371,5 triliun rupiah. Ini memang adalah desain dari APBN yang didesain untuk belanja dan belanja yang lebih besar daripada pendapatan, artinya didesain untuk defisit. Nah, untuk itu kita melakukan pembiayaan di slide nomor 27, bisa dilihat bahwa pembiayaan itu terdiri atas pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang. Yang pembiayaan utang saat ini telah direalisasikan 501,5 triliun rupiah dari rencana sebesar 731,5 triliun rupiah. Jadi pembiayaan utang kita sekitar 68,6% dari targetnya. Kita terus melakukan pembiayaan yang sifatnya memitigasi resiko, kita melakukan secara sangat-sangat terukur, dan kita melakukan berbagai macam hubungan dengan investor untuk memastikan pembiayaan utang kita on track. Pembiayaan kita bukan hanya pembiayaan utang, tapi juga ada pembiayaan non-utang. Nanti sebentar akan saya terangkan. Pembiayaan utang kita di slide yang berikut kalau kita lihat, ada yang sifatnya dari valuta asing, ada yang sifatnya dari pembiayaan rupiah. Teman-teman media, saya ingin mengupdate bahwa beberapa waktu yang lalu, 2 minggu mungkin ya Pak Minto ya, 2 minggu yang lalu, 16 Oktober, kita melakukan penerbitan surat berharga negara dalam bentuk valuta asing. Kalau dibuat SBN dalam bentuk falas, ini berarti kita terbitkannya untuk investor internasional. Sehingga kemampuan kita menerbitkan SBN falas ini adalah
salah satu bentuk kepercayaan investor internasional yang kita jaga terus terhadap perekonomian kita, terhadap pengelolaan dari makroekonomi, pengelolaan fiskal Indonesia. SBN Falas yang kemarin kita terbitkan adalah dual currency 1,85 miliar US dollar dan 600 juta euro. Kalau dilihat yield-nya, mungkin langsung ke baris yield yang di bawah itu, yield ini cukup baik karena yield ini mencerminkan dari kepercayaan investor kepada kita. Kepercayaan investor juga ditunjukkan dari detil penerbitan karena untuk penerbitan SBN Falas ini sifatnya adalah Sustainable Development Goals Bonds, SDG Bonds, dalam euro. Dan ini ketiga kalinya kita menerbitkan di September 2000, sejak pertama kali diterbitkan September 2024. Kita memiliki komitmen kepada kelanjutan pembiayaan hijau untuk mencapai target SDG 2030 dan ini yang diapresiasi oleh para investor kita. Dan tingkat kepercayaan investor internasional ini ditunjukkan oleh permintaan yang sangat tinggi, didukung oleh investor institusi global dengan kredibilitas yang sangat baik. Total permintaan ketika kita menawarkan SBN ini, total permintaan mencapai lebih dari 9,4 billion US dollar dan lebih dari 1,2 billion untuk euronya. Dan kita hanya ambil 1,85 miliar US dollar dan 600 juta euro. Jadi kita sangat-sangat selektif dan juga bisa melakukan menekan harga dari yield ini. Bukan hanya di valuta asing, bukan hanya di pasar internasional, tapi slide berikut, kita juga terus menjaga pasar SBN kita di dalam negeri. Ini sebagian angka telah disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Yang paling kiri, tren dari yield SBN itu terus menurun. Dibandingkan awal tahun, kita masih 6,98 yieldnya, maka pada hari ini di angka sekitar 6,09. Penurunan yang cukup tinggi sehingga kita bisa menurunkan beban biaya utang kita. Kalau kita bandingkan dengan US dollar, sama-sama yang tenornya 10 tahun, tenor 10 tahun rupiah dengan tenor 10 tahun US Treasury. Ini mengalami penyempitan. Jadi kalau awal tahun masih 240, 260 basis poin, sekarang sudah di sekitar 206 basis poin saja. Dan ini baik untuk kepercayaan asing, kepercayaan perekonomian domestik kepada kita. Dan kita juga lihat bahwa capital inflow masih terjadi untuk SBN, 26 triliun capital inflow untuk SBN yang mencerminkan kepercayaan investor asing terhadap kinerja fiskal dan prospek ekonomi Indonesia. Kalau tadi kita sebut angka spread yang 206 basis poin, tolong Indonesia ditunjukkan yang kuning 206 itu, ya itu dia, tanggal 10 Oktober, bisa dibandingkan dengan negara-negara peer kita, Filipina, Brazil, Meksiko, Saudi Arabia, yang kira-kira country ratingnya itu ya dekat-dekat dengan kita. Maka angka kita, spread kita 206 itu cukup baik dan ini bahkan lebih rendah dibandingkan beberapa negara peers kita. Slide terakhir, selain pembiayaan utang, pembiayaan non-utang, yaitu berupa pembiayaan investasi 2025. Pembiayaan investasi 2025 ini turut mendukung pergerakan roda ekonomi di kita dan beberapa program kita ingin sampaikan. FLPP, yaitu program yang dikelola oleh Tapera, telah kita salurkan 24,7 triliun untuk membiayai hampir 190.000 unit rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini 24,7 triliun dari APBN. Sebarannya ada di seluruh Indonesia. Ya, bisa dilihat di bawah, di Sumatera, Jawa, dan kategori jumlah puluhan ribu rumah yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Maluku dan Papua. Lalu juga pembiayaan investasi untuk pembiayaan pendidikan
itu kita siagakan 26,7 triliun untuk LPDP maupun untuk sekolah unggul Garuda. Bahkan nantinya akan ada bentuk dana abadi yang kita buat untuk sekolah unggul Garuda juga. Dan juga kita telah mengalokasikan, kalau saya tidak salah, 22 triliun untuk Bulog. Bulog dalam rangka pembelian cadangan pangan pemerintah, baik untuk beras, gabah, maupun jagung. Dan saat ini telah berproses terus di Bulog, untuk yang pembelian beras dan gabah telah terlaksana full, 16,6 triliun telah terpakai, dan untuk yang jagung masih berproses, namun alokasi 5,5 triliun telah disampaikan kepada Bulog untuk siap melakukan pembelian jagung dari hasil panen petani. Saya rasa demikian rincian dari APBN realisasi September 2025 dan kami kembalikan kepada Pak Menteri untuk kesimpulannya. Terima kasih Pak Wamen. Jadi sebagai kesimpulan, momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga yang tercermin dari kinerja positif lintas sektor, meningkatnya permintaan, serta kontribusi aktif dari daerah. Ini menjadi landasan kuat bagi optimisme ke depan. Kemudian APBN terus diperkuat sebagai instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan dan mendukung agenda prioritas nasional, baik melalui percepatan peningkatan kualitas belanja maupun melalui penguatan penerimaan negara yang responsif terhadap dinamika ekonomi. Dengan arah kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan ini, pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan pemulihan dan transformasi ekonomi di Indonesia. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kita tutup ya. Terima kasih semuanya. Ya cukup kan? Silakan. Siapa yang ini ada MC-nya nggak? Nggak ada MC ya? Kira? Hah? Oh kita lihat ya. Ada slide-slide yang mesti kita jawab. Sebenarnya udah banyak nih masuk. Saya jawab yang gampang-gampang aja. Nanti yang susah Pak Wamen dan Pak Dirjen yang jawab. Yang pertama itu siapa nih? Untuk saya pertanyaannya katanya, bagaimana realisasi strategi pembangunan BPN Badan Penerimaan Negara ya untuk mencapai penerimaan negara 23% PDB tax ratio itu ya dalam RKAP 2025, apakah dibangun atau tetap mengendalikan ya? Jadi untuk sementara kayaknya nggak akan dibangun, pajak dan bea cukai akan tetap di Kemenkeu dan saya akan mengelola sendiri, membawahi sendiri lah. Jadi itu bagian saya, pajak dan bea cukai, saya harapkan ke depan akan lebih efisien dan efektif karena kita akan melakukan berbagai reform termasuk menutup kebocoran-kebocoran yang ada dan lebih mendisiplinkan pegawai-pegawai bea cukai dan pajak. Harusnya ke depan akan membaik terus tax ratio-nya. Mungkin enggak 23% siapa yang punya, tapi akan naik pelan-pelan ke depan. Saya harapkan sih tahun depan dengan mulai hidupnya sektor real, rasionya akan naik otomatis tuh 0,5% tuh. Itu ada tambahan income sebesar 110 triliun lebih. Mudah-mudahan terjadi. Pertanyaan dari Adina Berita 1. Kemudian dari Alif Elsinta terkait penempatan dana pemerintah ke BPD, realisasinya kapan dan apakah sudah ada perhitungannya? Realisasinya belum, karena kami nunggu kesiapan BPD-nya sendiri. Gimana Pak Prima, udah ada hubungan belum dengan mereka? Izin Pak Menteri, jadi kita masih melakukan assessment terhadap dua BPD tersebut dan setelah itu nanti setelah kami laporkan ke Bapak, mungkin nanti bisa dilaksanakan Pak. Makasih Pak. Jadi kita lihat berapa sanggup mereka menyalurkan. Karena yang di Himbara juga belum semuanya terserap. Pertanyaan berikutnya untuk saya, ada anggapan pembubaran Satgas BLBI jadi langkah lunak pemerintah terhadap para obligor yang juga dinilai mencederai moral hazard ekonomi masa lalu. Dari Ibnu Bloomberg Technos. Ibnu yang mana? Oh, di sana kali ya. Yang mana Ibnu? Distorsi saja tapi nggak ada hasilnya. Baik saya diam, saya beresin nanti itu. Setelah meetingan antara
bagaimana skema pendanaan untuk koperasi merah putih? Benarkah jaminan dari dana desa 20% dari platform kredit? Kapan PMK-nya diterbitkan? Saya pikir yang mengumumkan ini nanti Menteri Koperasi aja ya, bukan kita. Mungkin dari saya cuma segitu aja, pertanyaan untuk saya cuma 4, yang lain mungkin jawab. Di Direktorat Strategi, Dirjen Strategi Ekonomi Fiskal, lu ya berarti ya? Siapa Pak? Ya, lalu jawab. Makasih Pak Menteri. Oh ada satu. Bapak mau ngomongin dulu? Ada pertanyaan katanya, PPN DTP 100% untuk rumah yang diperpanjang sampai kapan? Jadi untuk menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang multiplier efeknya besar, disediakan PPN DTP 100% untuk rumah hingga harga 5 miliar bebas PPN untuk 2 miliar pertama ya. Fasilitas ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya. Sekarang diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027. Ini akan dinikmati sekitar 40.000, akan dibuat sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti. Tentunya akan berdampak ekonomi juga. Silakan Pak. Terima kasih Pak Menteri. Sedikit memberikan juga tambahan konteks, itu nanti akan kita buatkan PMK untuk PPN DTP 100%-nya. Sebelumnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri bahwa ini diperpanjang lagi sampai 31 Desember 2027. Ini bagus untuk kepastian usaha sehingga pengembang bisa merencanakan pembangunan lebih banyak dan lebih cepat. Di samping itu tentunya ini juga on top of perumahan yang juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen. Tahun 2025 ini target untuk masyarakat berpendapatan rendah, subsidi rumah itu adalah untuk 350.000 unit. Itu tetap jalan. Lalu juga ada renovasi rumah namanya BSPS, itu untuk sekitar 40.000 unit. Itu tetap jalan tahun ini. Lalu juga tadi ditambahkan oleh Pak Menteri untuk 40.000 rumah PPN DTP 100%. Jadi semua pihak mendapatkan dukungan dari APBN, baik yang rendah, menengah maupun pendapatan agak tinggi. Nah, untuk tahun 2026 juga sudah pernah diumumkan bahwa program-program ini akan berlanjut. Pertama tadi BSPS akan mencapai hampir 400.000 unit. Lalu yang FLPP rumah bersubsidi itu juga sekitar 350.000 unit. Sehingga tahun depan itu akan menjadi dukungan terhadap 770.000 rumah dari APBN. Lalu ada beberapa pertanyaan yang lain. Pertama adalah mungkin tadi ada pertanyaan tentang di bottlenecking. Ini timnya sedang kita siapkan perpresnya, sehingga nanti terutama di Kementerian Ekonomi, Kementerian Koordinator Ekonomi dan juga Pak Menteri Keuangan dan juga nanti bersama dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Pak Rosan. Nah, ini diharapkan nanti akan banyak di bottlenecking di sana, deregulasi. Selain yang kemarin sudah diumumkan ada perbaikan di PP 28 terkait dengan kemudahan berusaha, terutama terkait dengan perizinan yang sering kita sebut dengan fiktif positif. Diharapkan ada SLA yang jelas bagi birokrat dalam memberikan timeline, memberikan perizinan bagi pelaku usaha sehingga memberikan kepastian yang lebih baik. Lalu juga sudah diterbitkan Permenprint Permenprint 35 tahun 2025 ini terkait dengan sertifikasi untuk peningkatan TKDN. Ini juga memberikan kemudahan dan kepastian. Sudah ada juga Permendak 16 tahun 2025 relaksasi impor bahan baku industri dan juga yang di awal tahun diberikan deregulasi yang cukup kuat di sektor pertanian khususnya pupuk, dipangkas sekitar 145 regulasi untuk pupuk sehingga memang terlihat dampaknya nyata. Waktu itu 1 Januari 2025 pupuk langsung sudah bisa dibeli oleh masyarakat dan langsung bisa digunakan. Ini membuat pertumbuhan gabah ini juga produksinya meningkat cukup signifikan sehingga sektor pertanian kita juga akan terdorong kuat sesuai dengan prioritas dari Bapak Presiden juga. Nah, untuk ke depan dengan arahan Pak Menteri terutama kita akan perbanyak pertemuan langsung dengan pelaku usaha bersama-sama dan kita connect langsung dengan
kebutuhan-kebutuhan dan concern dari pelaku usaha terkait dengan regulasi-regulasi yang masih membebani atau yang menyulitkan. Kalau di Kementerian Keuangan tentunya ini banyak terkait dengan perpajakan, baik DJP maupun DJBC yang nanti akan kita connect dengan lebih banyak. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Oke, saya tambahin sedikit, mungkin dia yang susah-susah lengkah rupanya. Jadi pertanyaan setahun pemerintahan Pak Prabowo dengan Pak Gibran, bagaimana kondisi ekonominya? Apa ada perbaikan? Tadi kan kita lihat tadi udah ada perbaikan konsumsi masyarakat di September sedikit ya. Kan kita mulai injek ke sistem uangnya September ya, 13 September. Oktober, November, Desember adalah triwulan keempat full ya. Itu ada dampak full dari kebijakan tadi. Kalau kita lihat seperti itu harusnya sih, kan siapa yang bilang? World Bank bilang ya kita di bawah 5% pertumbuhannya tahun ini kan. Hitungan kita triwulan keempat akan lebih cepat dibanding sebelumnya. Hitungan dia katanya 5,5 tanpa stimulus tambahan. Tapi nanti kalau stimulus tambahan yang akan diumumkan nanti itu bisa 5,67 atau lebih sedikit di triwulan keempat. Harusnya arah ekonomi akan lebih bagus. Dan kalau itu terjadi, momentum pertumbuhan itu akan kita jaga terus tahun depannya lagi. Jadi kita sudah bergerak ke arah yang lebih bagus dibanding sebelumnya. Itu mungkin. Ada pertanyaan juga, apakah ada rencana mengurangi PPN? Kita baru naik ya dari 10 ke 11. Oh, tetap naik aja naik. Jadi gini, kita akan lihat seperti apa akhir tahun, ekonomi seperti apa, uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear. Nanti akan kita lihat bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat nanti ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati. Oke, mungkin sekarang dari Direktur Jenderal Anggaran. Oke. Terima kasih Pak Menteri. Selamat sore teman-teman dari media. Ini ada beberapa pertanyaan saya catat di sini. Tapi kalau kita lihat pertanyaannya sebetulnya sebagian besar sebenarnya sudah terjawab juga tadi dari presentasi baik Pak Menteri maupun dari Pak Wamen khususnya. Tapi saya akan coba juga jawab beberapa pertanyaan tadi. Pertama dari Gani di TV One News. Ini terkait dengan penyerapan anggaran MBG yang sebesar 335 triliun. Nah, itu mungkin ada sedikit salah ya. 335 triliun itu buat tahun 2026. Kalau ditanya anggaran MBG saat ini di APBN sebesar 71 triliun untuk tahun 2025. Tadi kalau ditanya juga sudah disampaikan di paparan sampai dengan awal Oktober, 3 Oktober, itu kan jumlahnya sudah mencapai 20,6 triliun dengan jumlah penerimaan manfaat sebesar 31,2 juta dan SPPG-nya sudah mencapai 10.572. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dilihat kembangannya itu ini cukup baik. Kita harapkan kita dorong terus ini sesuai dengan target pemerintah dari Bapak Presiden untuk bisa mencapai 82,9 juta penerima manfaat yang dilayani oleh kurang lebih 25.000 SPPG. Nah, kalau lihat tadi akselerasinya sudah cukup bagus dan kita masih cukup optimis. Kita dorong terus dari BGN untuk bisa mengakselerasi proses dari pengadaan mulai dari SPPG-nya sampai kemudian juga penerima manfaatnya. Kemudian juga pertanyaan dari pertanyaannya itu dari Alifa Valid News. Ini pertanyaan agak spesifik. Ini UNFPA minta Kemenkyu buka anggaran Kemenduk Bangga untuk subsidi Alokon 25-2026. Ini kita sangat concern terhadap pengendalian penduduk, mulai program-program berencana. Betulnya kita melalui BKKBN sebenarnya telah mengalokasikan anggaran kita untuk Alokon tadi. Alokon itu adalah alat dan obat kontrasepsi. Itu kita mengalokasikan 2,7 miliar untuk tahun 2025. Targetnya kurang lebih 24.000 fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau untuk 2026 kita pun telah mengalokasikan sebesar 303 miliar. Targetnya kurang lebih 21.000 fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ini statementnya mungkin kurang tepat ya.
kita tetap mengalokasikan melalui APBN untuk fasilitas alokon, alat, dan obat kontrasepsi. Nah, sampaikan juga sebetulnya di dalam BPJS Kesehatan kita itu ada fasilitas untuk penyediaan alat kontrasepsi. Jadi nggak semua disediakan melalui puskesmas atau lewat layanan kesehatan. Lewat BPJS pun sebenarnya dilayani juga, diberikan juga fasilitas untuk pemberian alat kontrasepsi tersebut. Kemudian pertanyaan terkait dengan pergeseran anggaran, penyerapan anggaran kinerjanya seperti apa, dan bagaimana memastikan belanjanya tetap berkualitas. Tadi kan disampaikan juga oleh paparan Pak Wamen bahwa kalau kita lihat angka per KL misalnya, itu sebenarnya sampai dengan akhir September sudah mencapai 62,8%. Ada memang masih di bawah 50%, ada yang sudah di atas, cukup bervariasi. Tapi intinya adalah dengan Pak Menteri mendorong terus perbaikan anggaran, justru kita lihat adanya perbaikan kinerja dari penyerapan anggaran para KL-KL tersebut. Itu yang kita dorong terus. Tadi harapannya Pak Menteri sampaikan adalah bagaimana kita bisa anggaran tadi atau belanja pemerintah melalui KL-KL tadi bisa menjadi driver untuk meningkatkan pertumbuhan di Q4. Jadi kita akan dorong terus memfasilitasi apalagi program-program prioritas pemerintah arahan dari Presiden. Mungkin itu Pak Menteri yang bisa kami jawab, kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Luki, saya pikir udah clear ya. Sampai tahun depan ya tetap aja dibelanjain. Tapi kita akan bantu monitoring supaya tepat waktu, tepat sasaran. Kalau untuk penyisiran anggaran, ini kan tanggal 14 sekarang ya. Ya tinggal 16 hari lagi. Untuk lembaga-lembaga yang kementerian itu untuk mempersiapkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun. Kalau enggak nanti akhir Oktober saya akan mulai sisir ya. Kita akan mulai realokasi ke tempat yang lain kalau mereka nggak bisa belanja. Oke, mungkin dari Direktorat Jenderal Pajak. Terima kasih Pak Menteri, teman-teman media. Pertanyaan ada 7, coba saya jawab. Yang nomor 1 dari Wildan DDTC. Hingga hari ini berapa WPO orang pribadi yang sudah mengaktifasi akun Cortex? Yang sudah aktivasi itu sekitar 2,6 juta wajib pajak, target kami 14 juta wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang penting untuk menjadi penekanan teman-teman, fokus utama kalau kita ambil dari data tahun lalu, ini sebenarnya yang sudah aktivasi in total, tambah yang tahun ini itu 2,05 juta wajib pajak orang pribadi dan 550.000 wajib pajak badan. Khusus yang orang pribadi, kami benar-benar urging gitu ya, mendorong supaya dari 2 juta tersebut, ini baru 1,2 juta yang sudah mempunyai kode otorisasi dan sertifikat elektronik. Kode otorisasi dan sertifikat elektronik ini diperlukan sebagai digital signature di Cortex DJP. Jadi terima kasih pertanyaannya, sekaligus juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk segera mengaktifasi dan juga mendapatkan sertifikat elektronik dan kode otorisasi. Kemudian yang nomor 2, tahun depan laporan SPT tahunan sudah melalui Cortex. Apakah sistemnya sudah siap? Gimana edukasinya dari Mas Surya di Bisnis Indonesia? Jadi Cortex sudah siap untuk menerima SPT tahunan orang pribadi dan badan tahun 2025. Edukasi sudah dilakukan baik internal maupun secara langsung kepada wajib pajak melalui konseling dan juga penyuluhan. Sosialisasi langsung itu juga bisa dilakukan, sudah ada simulator SPT tahunan badan dan juga simulator yang OP sedang kami siapkan dan kami akan stress test bulan ini. 20.000 internal karyawan kami akan melakukan stress test di dalam waktu yang bersamaan. Kemudian pertanyaan dari Bloomberg, Technos dan juga Dendi Kontan dan hampir sama dari Wildan DDTC yang terkait dengan kinerja penagihan atas pengemplang pajak yang 200 besar
Sebagai informasi sesuai yang disampaikan Pak Menteri, dari 60 triliun tunggakan pajak sudah bisa direalisasi sekitar 7 triliun. Kemudian dari 200 tersebut, summary yang sudah kami lakukan, tindakan-tindakan penagihan aktif kami meliputi 91 wajib pajak itu membayar dan mengangsur, 5 kesulitan likuiditas, jadi macet, kemudian yang pilot ada 27, yang dalam pengawasan aparat penegak hukum itu ada 4, yang sudah kita lakukan asset tracing ada 5, yang sudah kita lakukan pencegahan terhadap beneficial owner-nya ada 9, kemudian yang dalam proses penyanderaan ada 1, yang proses tindak lanjut lainnya ada 59. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Mungkin Dirjen Perbendaharaan. Terima kasih Pak Menteri. Untuk pertanyaan kepada kami, skema penempatan dana dari pemerintah ke Bank Himbara adalah melalui pemindahan rekening atau transfer dari rekening BUN yang ada di Bank Indonesia kepada rekening bank di Bank Indonesia. Jadi nggak ada mekanisme reimburse ya yang dilakukan oleh bank, dan ini bisa berjalan secara cepat, dan saat ini tadi sudah disampaikan capaiannya sudah lebih dari 50% sudah dicairkan untuk pemberian kredit di sektor real. Terima kasih Pak Menteri. Pendek amat jawabnya. Lu nggak jawab kayaknya ya? Ini pembiayaan dan risiko, Direkturnya Pak Minto. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Pak Minto itu ya? Ya, terima kasih Pak Menteri. Yang pertama pertanyaan dari AP mengenai rencana penerbitan DIM Sambon. Kita masih on track strategi penerbitan SPN 2025. Pada kuartal 4 akan menerbitkan DIM Sambon. Saat ini seluruh persiapan untuk penerbitan DIM Sambon sudah tuntas, baik dari sisi legal maupun dari sisi dokumentasinya. Sehingga dalam waktu dekat kami sudah dapat menerbitkan DIM Sambon, dan kami akan menerbitkan dalam waktu dekat. Namun tanggal pastinya tidak dapat kami sampaikan karena sesuai dengan protokol capital market, kita tidak bisa menyampaikan tanggal secara eksak kita akan masuk ke market. Tapi kami akan menerbitkan DIM Sambon dalam waktu dekat ini. Yang pertama, yang kedua tadi Kaisar dari Tempo yang terkait dengan capital outflow di pasar SPN. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri, tadi kelihatan dalam 1 minggu, 1,5 minggu terakhir sudah terjadi pembalikan outflow yang sangat marginal. Jadi asing sudah lebih suportif pasar SPN kita, dan alhamdulillah meskipun dalam beberapa pekan itu sempat outflow dalam jumlah yang relatif besar, namun pasar domestik kita cukup suportif dan resilient, sehingga meskipun terjadi outflow, pasar SPN kita sangat baik kinerjanya, termasuk tadi yield-nya terus mengalami penurunan, bahkan siang ini sudah pada level 6,04%, very low. Dan secara tadi year to date sudah turun lebih dari 90 basis point, termasuk spread terhadap USD juga terus turun. Tadi mungkin sekarang pada level 200 basis point. Jadi pasar kita sangat baik. Jadi dukungan dari investor domestik sangat baik. Daya serap dari investor domestik juga terus meningkat. Termasuk adalah dana-dana jangka panjang domestik yang terus lebih bagus kemampuan daya serapnya, termasuk asuransi dan dana pensiun. Jadi itu adalah faktor-faktor yang memperkuat pasar SPN domestik kita dan pasar SPN kita terjaga resiliensinya. Demikian, terima kasih. Udah ya? Mau nambah? Tambah Pak, Yang mana, Pak. Tadi 7T ternyata
data terakhir 7,216 T, jadi nambah 216 miliar Pak izin. Yang itu ya. Akhir tahun berapa kira-kira? Target akhir tahun dari yang 200 pengemplang ini Pak masih diproses, tapi kemarin dari hasil Rapimnas itu mohon izin Pak sekitar 20 T Pak, karena ada beberapa yang kesulitan likuiditas dan meminta restrukturisasi utangnya diperpanjang Pak. Sebagian nanti tahun depan kan jadinya? Iya Pak. Pak Dirjen Bea Cukai, ada informasi yang mau di-share nggak? Anda tenang-tenang aja, kayaknya di atas target ya? Kan Pak Dirjen? Baik Pak, terima kasih Pak Menteri. Ini berkaitan dengan pertanyaan, mungkin tidak ada di daftar pertanyaannya Bapak. Tanya aja sendiri, jawab Yang sendiri, ada Bapak. adalah Boleh. pertanyaan lepas Bapak, hasil kunjungan Gini, ya. hasil kunjungan Ya, gini. Bapak. Saya lempar aja ke ini untuk Bea Cukai, ada yang mau nanya enggak? Kalau ada yang mau nanya, angkat tangan langsung. Nah itu, Ibu yang itu sebelah kanan tuh, silakan Bu. Oh ini aja nih. Selamat sore Bapak-Bapak. Enggak. Pak Jaka izin nanya Pak, sampai sekarang berapa APHT yang sudah beroperasi? Sejauh ini yang saya tahu baru Kudus, Sopeng, Mataram. Nah itu udah bertambah atau belum ya? Terus ada berapa usulan pembentukan APHT yang sekarang lagi diproses Pak? Baik, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Berapa APHT yang saat ini sudah beroperasi? Tadi sudah disebutkan oleh Mbak bahwa Kudus, Sopeng, Mataram. Sedangkan untuk yang ada satu di Sumeneb yang saat ini sudah siap operasi. Untuk di Kudus ada sekitar 16 perusahaan, kemudian Sumeneb ada 11 perusahaan, Sopeng 5 perusahaan, dan Mataram 3 perusahaan. Demikian Mbak untuk yang sudah siap APHT-nya Pak. Masih ada lagi untuk Bea Cukai khusus? Yang laki silakan. Bea Cukai dia bilang gak ada yang nanya. Selamat siang Pak, saya Reza dari Nikkei. Ingin bertanya untuk persiapan cukai minuman berpemanis untuk tahun depan seperti apa, dan juga untuk cukai untuk komoditas ekspor batu bara itu bakal seperti apa ke depannya. Terima kasih Pak. Baik, untuk pertanyaan MBDK yang secara ini peraturannya sedang disiapkan bahwa ke depan akan diberlakukan, tetapi diberlakukannya pun itu akan melihat situasi yang berkembang di masyarakat. Demikian. Ada lagi di depan silakan. Pajak ya, cukai ya. Silakan. Anda boleh nanya sampai dia nggak bisa jawab. Oke Pak, terima kasih. Pak Dirjen, saya Kris Bibisana dari Suar Pak. Suar, iya. Untuk terkait tadi ada penurunan CHT dalam jumlah besar dan kita terkontraksi sampai 19,2% itu, kira-kira dari Dirjen Bea Cukai ada solusi yang ditawarkan, misalnya ada penyesuaian atau seperti apa untuk bisa mengembalikan dari cukai yang sempat turun itu Pak, terutama karena dampaknya ke penerimaan negara. Terima kasih. Cukai turun ini mungkin karena berkaitan dengan hasil produksi pabrik rokok yang sampai dengan saat ini terjadi penurunan, sehingga tentunya akan berpengaruh juga terhadap penerimaan cukai. Terutama untuk cukai rokok kelas 1 ini yang mengalami penurunan produksi dan dampaknya adalah penurunan cukai. Namun untuk operasi yang kita lakukan secara terus-menerus itu bisa menjaga penerimaan cukai tidak sampai terkontraksi ataupun malah terjadi pertumbuhan secara sampai dengan saat ini sekitar 7,1%. Demikian. Oke. Kalau enggak lagi,
Ini mungkin terakhir dari ini kayaknya sudah cukup ya. Saya anggap udah jawab semua pertanyaan sesuai yang masuk ke WA kita ya. Terima kasih semuanya. Jadi kelihatannya ada pembalikan di arah ekonomi, di arah perekonomian ke depan akan lebih bagus lagi dan kita akan jaga terus anggaran fiskal supaya tetap berkesinambungan dan prudent sambil mengoptimalkan dampaknya ke perekonomian. Ke depan saya pikir ekonomi kita akan semakin cepat dan semakin cepat lagi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.